Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Al-asahu anna musalahatahu al-ma'zun. Menurut pendapat asah, sesungguhnya musalahahnya, artinya si ma'zun atas selain jenis hutang itu tidak menghalangi ia musalahah akan rujuk, karena sesungguhnya maksud dari orang yang memberi izin ayyubri azimmatahu, bahwa menyelesaikan atau membebaskan ia si makzun akan tanggung jawabnya si azin. Waqad faham, dan sungguh telah melakukan ia si makzun. Wasani tamna'u, menurut pendapat yang kedua, itu menghalang ia musalahah untuk si makzun minta ganti rugi kepada si azin. Fa innahu, maka sesungguhnya azin innama azina, hanya saja memberi izin ia fil adai, untuk melunasi hutang, bukan untuk melakukan musalahah. Wa ala rujui, berdasarkan kepada pendapat boleh minta ganti rugi, yarji'u bima gharama, minta ganti rugi ya si adin dengan sesuatu yang telah membayar ia azin sama dengan domin. Kalau dia bayar dengan pakaian harga 50, minta ganti 50, walaupun ada pendapat lain mengatakan minta ganti sesuai dengan jumlah hutang. Summa innama yarji'ud domin wal muaddi, kemudian hanya saja minta ganti rugi oleh si domin dan si muaddi, orang yang membayarkan hutang orang lain, idza asyhada, apabila ia memberikan kesaksian, bil adai, dengan membayarkan hutang, rajulaini, kepada dua orang laki-laki, wa imra'ataini, aw rajulan wa imra'ataini, atau satu laki-laki dan dua wanita, dipersaksikan ketika membayar itu kepada satu laki-laki dan dua wanita. Wa kadza rajulun, begitu juga satu laki-laki, asyhadahu kullu minhuma, wa kadza rajulun liyahlif, asyhadahu kullu minhuma, yang mempersaksikan akannya bayar hutang oleh masing-masing dari keduanya. Liyahlifa ma'ahu,
supaya bahwa bisa bersumpah ia seseorang, supaya bahwa bisa bersumpah ia seseorang ma'ahu bersamanya satu laki-laki. Fayakfi, maka cukup ia hal demikian merupakan as-sah di anna zalika hujjatun, karena sesungguhnya demikian sudah dianggap hujjah. Wasani yakul, menurut pendapat yang kedua berkata, qad yatarafa'ani ila hanafiyin, kadang-kadang melapor keduanya, dua orang yang bersengketa, itu si Azin sama si Mahzun, si Domin sama si Ma'mun an, si Mu'addiz atau Mu'adda'an. Yarji'u Domin, berarti Domin kawannya Ma'mun an. Mu'addi orang bayarkan hutang, berarti kawannya Mu'adda'an, dibayarin hutang. Kata Domin, saya sudah bayarkan hutang kamu. Kata Ma'mun an, mana buktinya? Kata Mu'addi, saya sudah bayarkan hutangmu. Kata Mu'adda'an, belum. Akhirnya melapor kedua-duanya kepada Hanafi, qadhi yang mazhabnya Hanafi. La yaqdi bisyahidin wa yaminin, yang tidak memutuskan hukum ia Hanafi dengan satu saksi dan satu sumpah. Berarti muqabil asah tidak menerima kesaksian bayar hutang itu hanya satu laki-laki dan satu sumpah. Menerima hanya dua macam saja, dua laki-laki atau satu laki-laki dua wanita. Karena dalam kasus harta benda itu saksinya boleh dua laki-laki, boleh satu laki-laki dua wanita. Kalau soal keperempuanan itu saksinya boleh 4 wanita atau satu laki-laki dua wanita atau dua laki-laki, seperti dalam masalah wiladah, dalam masalah radha yang tadi pagi. Masalah harta nggak boleh ikut campur perempuan secara total, dua laki-laki atau satu laki dua wanita, dalam dalilnya dalam ayat dain. Fa illam yakuna rajulain wa rajulun wa imra'atan. Nah, cuma dalam mazhab Imam Syafi'i boleh juga satu opsi lagi, satu laki-laki tambah sumpah si mudda'i. Nah, kata pendapat kedua, jangan dibolehkan begitu, karena kita hidup bukan dalam satu mazhab. Kalaulah nanti qadhinya Hanafi, tentu dia tidak akan bisa menang, karena Hanafi tidak bisa memutuskan hukum dengan satu saksi dan satu sumpah. Fa'ilam yushhid, maka jika tidak mempersaksikan ia, artinya domin bil adai, dengan bayar hutang. Si domin bayar doang tapi enggak ada diminta hadirkan saksi. Au angkarahu rabbud dain, atau mengingkari akannya domin oleh pemilik hutang. Kata orang punya hutang belum ada dia bayar, fala ruju'a lahu, maka tidak ada hak minta kembali baginya si domin. In adda fi ghaibatil asili, jika membayar ia si domin di saat tidak hadirnya si hasil. Tapi kalau dia datang membayar berdua, itu boleh. Wa kadzibahu, atau wa kazzabahu, in kazzabahu, atau kepada anda. Dan jika mendustakan ia hasil, akannya
si domain. Wa kaza, begitu juga tidak wajib bayar in saddaqahu, jika membenarkan ia si hasil akannya domain menurut pendapat asal. Si pemilik hutang tidak mengakui bahwasannya si domain sudah bayar. Si domain bayar tidak dihadiri oleh si hasil, dan si hasil juga tidak percaya si domain sudah bayar. Maka walaupun hakikatnya si domain sudah keluarkan uang, dia tidak boleh minta ganti rugi kepada si hasil. Walaupun hasil itu mengatakan saya percaya kamu bayar. Nah, walaupun dia percaya, tetap tidak boleh minta ganti rugi, li'annahu lam yantafi' bi adaihi, karena sesungguhnya hasil itu tidak mendapat manfaat dengan pembayarannya si domain. Tidak ada manfaat bagi dia, dia tetap dicari-cari oleh orang. Wasani yang suruh ila tasdiqihi, menurut pendapat yang kedua itu memandang ia kepada pembenarannya si hasil. Kalau hasil membenarkan si domain sudah bayar, dia wajib ganti rugi. Kalau tidak, dia tidak. Fa in saddaqahu madmunlah ma'a takdzibil hasil, maka jika membenarkan akannya si domain oleh si madmunlah, si mustahik, dia memang sudah bayar hutang kamu ke saya, ma'a takdzibil hasil, serta didustakan oleh si hasil. Hasil justru yang mengatakan belum dibayar. Au adda bihadratil hasil, atau membayar ia si domain, di hadapan si hasil, serta didustakan oleh si makmunlah, raja'a ala mazhab, niscaya minta ganti rugi ia si domain, kepada si hasil menurut pendapat mazhab. Ai ar-rajih minal wajhain fil mas'alatain, pendapat yang kuat dari dua wajah pada dua masalah, li sukutit talab fil ula, karena telah gugur tuntutan pada yang pertama, karena si madmunlah membenarkan, sudah mengakui hutang sudah dibayar, berarti dia tidak akan nuntut lagi. Yang kedua, karena ilmil hasil bil ada fisaniyah, tahunya si hasil dengan hutang yang sudah dibayar pada kasus nomor 2, yaitu ada bihadratil hasil ma'a takzibil madmunlah. Wasani fil ula, pendapat yang kedua untuk kasus pertama, yaqulu, berkata ia, tasdiqu rabbid dain laisa hujjatan al hasil, pembenaran si pemilik hutang tidaklah ia itu argumen, itu hujjah yang memberatkan hasil. Berarti pendapat Sani ini mengatakan tidak boleh minta kembali. Wa fi saniyah, pendapat kedua dalam kasus kedua berkata, lam yantafi'il hasilu bil ada, tidak mendapat manfaat oleh si hasil dengan pembayaran tersebut, sehingga dia tetap dianggap berhutang. Ditarkil isyadi, karena meninggalkan mempersaksikan, Wa ujiba, dijawab, bi annahu, sesungguhnya si domain muqassiru, itu telah melakukan tindakan ceroboh
bitarkil ishad, dengan sebab meninggalkan mempersaksikan. Wa yuqasu bima dzukir, dan kiaskan dengan apa yang telah disebutkan pada domain. Akan apa dikiaskan? Akan muaddi, orang yang membayarkan hutang tapi bukan pakai customer, orang yang membayarkan hutang orang lain tapi tidak dengan doman. Fil ahwalil mazkurah, pada keadaan-keadaan yang telah disebutkan. Nah, keadaan yang telah disebutkan ada 3. 1, membayar di saat asal tidak ada dan hasil membantahnya. Yang kedua, cabang pertama hasil membenarkannya. Yang kedua, dia dibenarkan oleh makmunlah tapi hasil tidak menerimanya. Yang ketiga, dia membayar dihadiri oleh si hasil tapi si makmunlah mengatakan tidak. Hukumnya sama. Kitab syirkah, kitab kongsi. Kita membahas tentang perkongsian. Syirkah itu dibaca dengan kasrah shin, sakin roh shin. Wa uqiyah diceritakan fathah shin dan kasrah roh syarikah. Bisa syirkah, bisa syarikah. Syarikah itu bahasa Indonesia lama. Nah, syarikat dagang Islam, syarikat. Hiya anwa'un, bermula dianya syirkah itu berbagai macamnya. Pertama, syirkatul abdan, kongsi badan. Berkongsi modalnya badan. Kasyirkatil hammalin, seperti perkongsian para buruh. Hammalin, para buruh. Wasairil muhtarifah, dan seluruh muhtarifah, keahlian-keahlian lainnya atau kegiatan-kegiatan lainnya, seperti dalali, perkongsian orang-orang yang menunjuk, atau tour guide, wanajari, perkongsian para petani pemanen, najarin para pemanen, wa khayyatin, perkongsian para tukang jahit. Liyakuna bainahuma kasbuhuma bihirfatihima mutasawiyan, supaya bahwa ada di antara keduanya berarti kembali kepada dua orang berkongsi. Supaya bahwa ada di antara keduanya dua orang berkongsi, itu usaha keduanya bihirfatihima, dengan keahlian atau kegiatan keduanya, mutasawiyan, hakadan sama, artinya hasil dibagi sama, atau mutafawitan, atau hasil dibagi berbeda. Ma'a ittifaqis san'ah, beserta sama pekerjaan, kama zukir, seperti yang telah disebutkan, au ikhtilafihima, atau berbedanya pekerjaan, seperti khayyat, tukang jahit, warrafa, seperti rafa, wan najjar, wal kharrat. Oh, dia ikut semua itu.
tukang tambal. Najjar tukang kayu. Najjar tukang kayu. Nah, kalau kharran tukang tukang ukir, tukang bubut, tukang bubut, tukang bubut tahu? Bubut itu melubangi besi, kepala panah ujungnya kan dari besi bulat. Nah, supaya dia berlubang itu dibubut, namanya tukang bubut. Buat baut, buat mor, itu namanya tukang bubut. Nah, khair. Itu semuanya disebut syirkatul abdan. Tukang borong sebuah rumah. Borong sebuah rumah, pengerjaannya sekian. Kemudian mereka kerjasama, tukang batu, tukang kayu, nah tukang besi. Atau kita kongsi turun ke sungai, ngeluarin pasir dari sungai, sudah tertumpuk, nanti pasir dijual, uang dibagi sama. Nah, itu termasuk syirkatul abdan. Hukumnya nanti, boleh nggak bolehnya nanti. Itu model pertama. Nah, yang kedua syirkatul mufawadah. Mufawadah itu dibaca dengan fathah waw, mufawa. Bi ayyastarika, dengan bahwa berkongsi kedua-duanya, liyakuna bainahuma kasbuhuma, supaya bahwa ada di antara keduanya itu usaha keduanya. Maksud usaha adalah hasil. Supaya ada di antara keduanya, artinya dibagi bersama. Kasbuhuma, usaha keduanya, maksudnya hasil. Berkata Syekh dan kitab Tanbih, bi amwalihima wa abnanihima, dengan harta kedua-duanya dan badan kedua-duanya. Wa alaihima, dan kewajiban di atas keduanya, ma yu'ridu min gharmin, ma yu'ridu min gharmin, dengan kasroh roh, ma ya'ridu, kewajiban atas keduanya, ma ya'ridu, sesuatu yang akan menjadi. Ya'ridu artinya didatangkan, dijadikan dari bayaran. Wasumiyat mufawadah, disebut akan ia syirka dengan mufawadah, diambil dari kalimat tafawadah fil hadis, syara'a fihi jami'an, saling tafawadah, melimpah. Mufawadah pada matikan melimpah. Fadha yafudu, ya.
Negosiasi bukan. Fadha yafidu tafidu minad dam'i, kata kata melimpah. Kalau tafawadha saling melimpah. Diambil kalimat tafawadha fil hadis syara'a fihi jami'an. Nah, saling melimpah kedua-duanya dalam bicara, dan masuk kedua-duanya dalamnya bicara jami'an, sekalian. Itu mana dasar? Sama dengan tukang lelang. Nah, tukang lelang hari ini, tukang lelang itu di kamar-kamar, di depan handphone. Nah, dia ada berdua tukang lelang mempromosikan barang-barangnya. Jadi dia bekerja dengan harta dan badan. Kalau syirkatul abdan tadi, dia modal cuma tenaga saja. Kalau syirkatul mufawadah itu bermodalkan amwalihima wa abdanihima. Kenapa dikatakan mufawadah? Karena kedua-duanya berkecimpung dalam kegiatan. Beda sama kirat. Nah, kalau kirat satu pemodal, satu pekerja. Mufawadah modal berdua, kerja berdua. Nah, kemudian yang ketiga syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh bi ayyastarikal wajihani liyabta'a kullu minhuma bi muajjal wa yakuna al-mubta'u lahuma fa idza ba'a kana al-fadilu kana al-fadilu anil asman al-mubta' biha bainahuma. Syirkatul wujuh dengan bahwa berkongsi wajihan, wajih, arti dasar wajih orang yang menawarkan, orang yang menghadapkan. Wajih dari wajah. Liyabta'a kullu minhuma, supaya bahwa membeli oleh masing-masing dari keduanya bi muajjalin, dengan tempo. Wa yakunul mubta'u lahuma, dan adalah barang yang dijual itu milik mereka berdua. Faidza ba'a, apabila menjual kedua-duanya, kanal fadilu minal asman, adalah yang lebih daripada harga modal, al-mubta' biha, yang dibeli dengannya harga modal, itu antara keduanya. Mana prakteknya itu? Ada penjelasan di dalam daripada Imam Qulyubi. Antum lihat Syirkatul Wujuh
Syirkatul wujuh diambil dari wijahah. Nah, wijahah artinya azamah, kebesaran, wasadaqah, kejujuran, bukan diambil daripada wajah. Berarti syirkatul wujuh adalah perkongsian kebesaran, keperkongsian yang didasari oleh kejujuran. Kejujuran maksud di sini adalah nama yang didapat dari orang lain, nama baik yang didapat dari orang lain, atau bahasa lainnya kepercayaan. Misal di pasaraya antum atau kita kenal dengan beberapa pedagang. Nah, kemudian kita ambil barang pedagang tersebut dengan muajjal. Kita ambil barang pedagang yang muajjal, bayar tempo. Selepas itu kita menyebar di pasar, jual barang itu dengan menawarkan kepada pengunjung-pengunjung pasar. Nanti setiap orang akan mengumpulkan keuntungan yang didapat dan dibagi dua. Itu namanya syirkatul wujuh. Dia tidak punya modal, modalnya tenaga. Bedanya sama abdan, abdan itu objeknya adalah sesuatu yang nggak bermodal. Angkut pasir di sungai, mengeluarkan batu, mengerjakan pekerjaan tukang dan sebagainya. Itu modal cuma badan doang. Yang syirkatul mufawadah ini modal badan dan harta. Kalau syirkatul wujuh, modal adalah kepercayaan orang lain. Objek pekerjaannya pakai modal, tapi dia nggak bayar. Kayak contoh kecil, dua anak hampir remaja itu jualan pasaraya plastik kresek. Nah, di mana dia ambil kresek? Di kedai. Nah, termasuk yang menghalang-halang mobil angkot, kemudian dikasih aqua. Nah, di mana diambil? Di kedai. Diminta dia 1 dus. Nanti kalau udah habis terjual baru bayar modal. Kemudian dia sebarkan ke apa-apa. Atau cari kerja di Bukit Tinggi dekat Jam Gadang. Bagi sempat grosir apa misalnya mau diambil? Mineral, tisu, sama meja-meja. Nah, kita ambil 1 dus 1 orang, kita berlima misalnya, ambil 1 dus 1 orang, tersebarkan sama pengunjung. Nanti sudah sore hari kembalikan sisa barang, bayar yang terjual, kemudian kumpulkan uang dari 5 kawan tadi, bagi rata. Nah, itu namanya syirkatul wujuh. Tidak bisa dibedakan. Wa hazil anwa'u salasatu batilah. Ini macam-macam yang 3 itu hukumnya batil. Nah, sudah terima. Wa yakhtassu kullu minas syarikaini bima yaksibu bi badani. Dan terkhususlah masing-masing dari 2 orang berfungsi dengan sesuatu yang ia usahakan akannya dengan badannya atau hartanya atau yang ia beli akannya Tapi kalau kerjasama dalam satu tim, kita adalah pedagang-pedagang di sekitar tempat wisata, tapi keuntungan diambil oleh setiap orang sesuai dengan penghasilannya, cuman grupnya saja. Dia tidak pernah menyatukan hasil. Setiap orang akan bawa hasilnya ke rumah sesuai yang didapatkan, nggak akan dikumpulkan. Itu boleh.
itu kan syirkah namanya. Maka dikatakan ini yaqtasu kullu minas syarikaini, setiap orang dari dua orang berkongsi dengan apa yang dia usahakan yang badannya. Memang kita sama-sama penambang pasir, tapi ongkos pasirnya masing-masing. Saya di sini, kamu di sana. Kalau kamu lambat, kamu dapat dikit. Kalau saya cepat, saya dapat banyak. Jadi bukan kongsi, itu namanya kerja bersama, bukan kerja sama. Kerja bersama, bukan kerja sama. Yang nggak boleh kerja sama. Wasyirkatul inan sihatun. Syirkah inan itu hukumnya sah. Apa itu syirkah inan? Wahia, dia adalah ayyastarika bimalin lahuma, bahwa berkongsi kedua-duanya pada harta milik keduanya. Si A mulakan modal 5 juta, si B mulakan modal juga 5 juta. Lihat tajiro, supaya berdagang kedua-duanya bihi, padanya harta, ala masa dibayanu, sesuai dengan apa yang akan datang penjelasannya, sesuai dengan sesuatu yang akan datang penjelasannya. Ini hukumnya sah. Berarti syirkah ada 4 inan yang hukumnya sah, yang 3-nya lagi batal, abdan, mufawadah, dan wujub. Al-inan dibaca kasra'in, diambil kalimat annasyai'u. Apa arti annasyai'u? Ay zahara, nampak. Jadi syirkah yang nampak, yang jelas, modal jelas, usaha jelas, kemudian sistem bagi hasil bergantung kepada nilai modal. Nah, mengatakan akannya oleh Imam Jauhari, wa istaratu fiha lafzun yadullu ala al-izni fi tasarrufi min kulli minhuma lil akhari. Disyaratkan padanya syirkah inan akan lafaz yang menunjukkan ia lafaz kepada izin dalam bertasarruf, min kulli, dari masing-masing, minhuma, dari dua yang berkongsi. Izin kepada siapa? Izin kepada yang lain. Wa ma'lumun anna tasarrufa bil bai'i wasyira'. Yang sudah maklum, sesungguhnya tasarruf itu dengan menjual dan membeli. Bukan disuruh menggadaikan barang, bukan suruh mengutang-utangkan barang, tapi maksudnya tasarruf menjual dan membeli, itu maksud tasarruf. Wahwa, dan itulah makna perkataan Imam Raudhah, sama dengan asalnya Raudhah, di dalam tijarah dan tasarruf. Di dalam tijarah dan tasarruf. Jadi kata Imam Nawawi dan kita Raudhah, as-Raudhah redaksinya begini: yustaratu fiha lafzun yadullu ala al-izni fit tasarrufi wat tijarati. Dalam tasarruf dan berdagang, berdagang dan bertasarruf, artinya menjual barang di kedai, membeli barang yang akan dijual. Falau tasara ala istirakati ala istarakna, maka jikalau mencukupkan dua orang tersebut dengan kalimat istarakna, kita kongsi, lam yakfi fil izni al-mazkuri, niscaya tidak cukup ia kata-kata untuk izin yang telah disebutkan, menurut pendapat afsah, likusuril lafzi anhu, karena terlalu ringkas lafaz darinya izin tasarruf. Wasani yaqulu, menurut pendapat yang kedua itu berkata ia yufhamu minhu, bisa dipahami akan ia izin darinya kata-kata istarna urfan, menurut uruf. Artinya pendapat kedua mengatakan boleh akad kongsinya itu istarna, itu sudah mengandung izin.
Nah, kita mau buat usaha apa? Mau jual apa? Apa hari ini yang laris? Yang laris apa? Jangan jual baju. Orang nggak makan baju tiap hari. Nah, orang cari baju sekali setahun. Boba itu cuma lingkungan anak-anak, tidak mencapai semua kalangan. Sekarang yang diperlukan oleh semua kalangan, semua jenis usia, semua jenis orang, laki, perempuan, beras, beras, sembako. Nah, itu perdagangan yang cepat. Semua orang makan sembako atau kuliner. Nah, yang tahu kondisi dan keadaan. Khair. Berapa modal? Itu berapa? Apa? Juta. Juta. Tuh. 3,5 juta. Susah tuh bagi untung. 5 juta. 5 juta juga. Sedikit. 5 juta. Khair, semua modal 5 juta. Jadi kalau sebulan dapat 3 juta, berarti satu orang dapat untung sejuta. Kalau sebulan untungnya 6 juta, berarti satu orang dapat 2 juta. Kalau satu orang modalnya 10 juta, kawannya cuma 5, maka dia dapat 2 kali lipat untung daripada kawan yang modalnya 5. Nah, setelah itu kumpulkan uang. 5 juta dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, dimasukkan dalam karung atau dimasukkan dalam wajan. Uangnya itu sama jenisnya, 1.000 semua. Jangan safir 50, abu uang 20, ihsan uang 100. Coba aduk aja sampai kiamat tuh pasti nggak bisa diaduk. Uang safir dah tahu tuh 50, abu 20, ihsan 100. Maka harus disamakan di mata uangnya, pada diaduk. Setelah diaduk, uang ini tahu milik siapa? Nah, setelah tidak tahu, maka safir katakan, saya izinkan kepada anda berdua untuk mengelola uang saya. Abu juga bilang, saya izinkan kepada anda berdua untuk mengelola uang saya. Ihsan juga bilang, saya izinkan kepada anda berdua untuk mengelola uang saya. Sehingga ketika dia ambil uang itu, kalau uang dia nggak ada masalah, kalau uang kawannya dia sudah dapat izin. Itu syarat pertama. Masing-masing kongsi harus memberikan satu lafaz yang memberi izin kepada kawannya untuk mengelola modal yang sudah terkumpul. Tidak boleh hanya mengatakan, ayo kita kongsi, kumpul uang, nggak bisa. Harus masing-masing memberi izin. Yang kedua, yustaratu fihima ahliyatut tawkili wa tawakkuli. Disyaratkan pada keduanya, dua orang berfungsi, ada keahlian, ada kelayakan mewakilkan dan menerima wakil. Fa inna kulla minhuma wakilun fi malihi minal anil akhar. Karena sesungguhnya masing-masing dari dua yang berfungsi itu adalah wakil pada hartanya dari orang lain. Nah, jadi kalau sekiranya ihsan memakai uang tersebut,
dan itu uang sebetulnya berasal dari Safir atau Abu, dia adalah wakil dalam pengelola. Maka setiap mereka harus punya kelayakan mewakilkan dan menjadi wakil. Berarti syarat berkongsi itu harusnya orangnya balik, berakal, dan ahli tasarruf. Wa tasiu syirka fi kulli mithlin, sah hukumnya kongsi, maksudnya modal kongsi pada setiap barang mithli, nakdin mata uang, wa ghairihi selain mata uang, kal hintati seperti gandum, dunal mutakawwim tidak sah bermodalkan mutakawwim, barang yang tidak ditakar, tidak ditimbang, baca dengan kasrah waw, seperti pakaian, itu nggak boleh. Nah, sudah sepakat mau buat restoran Jepang, Ihsan modalnya kompor gas, nah sama periuk, Safir kuali sama wajan, Abu tabung gas sama selang. Itu nggak boleh. Nggak boleh modalnya benda-benda. Nah, alhamdulillah di rumah saya ada cabai rawit dikit sama kecap. Tapi saya ada saus sambal sama garam. Abu bilang saya punya kacang. Itu modal apa? Bakar ikan. Modal makan ramai-ramai itu baru bawa apa yang punya, itu kan modal kerjasama namanya. Itu kongsi untuk makan bersama. Khair. Jadi modalnya beras boleh, gandum boleh, emas boleh, perak boleh, uang boleh. Yang enggak boleh mutakawwim. Wakila tahtasu binaqdil madru, khusus ia sirka dengan mata uang yang sudah dicetak dari dirham dan dinar. Enggak boleh bermodalkan satu kalung, satu gelang, satu cincin. Enggak boleh, harus mata uang yang sudah dicetak dirham dan dinar. Wa fi jawaziha fi darahimil maghsusah, tentang bolehnya syirka pada uang dirham yang sudah dicampur itu ada dua wajah. As-sahhu ma fi rawda al-jawaz, yang sahih, yang kuat dari dua wajah dan kita rawda itu boleh. Inistamarra fil balad rawajuha, apabila berkekalan di negeri tersebut oleh larisnya mata uang yang bercampur tersebut. Nah, ini nggak jadi problem bagi kita hari ini. Kenapa nggak problem? Karena mata uang kita bukan uang dinar dirham, sehingga nggak ada unsur campurannya. Mau tiap kali presiden ganti nominalnya, ganti kertasnya, ganti gambarnya. Dari sekian presiden yang berani macam fotonya di mata uangnya, Pak Soeharto. Presiden yang lain belum pernah berani. Nah, mungkin merasa nggak layak atau nggak cocok gambarnya dipajang. Banyak pertimbangan. Soekarno itu memang dari dulu ya, uang awal. Nah, itu yang baru itu cuman Soeharto uang 50.000. SBY ada? Gak ada kan? Nah, memang gak ada. Wala yajuzu bitibir, tidak boleh. Mana kamu jual mirip? Yajuzu tak juzu? Ta. Ya. Ta. Ya. Ya.
kembali kepada syirkah, tapi dia kan Allah tanis majazi. Tidak boleh ia syirkah pada emas batangan. Modal emas batang juga enggak boleh. Wa fi wajin fitutima, dalam masalah emas batang itu ada satu wajah, artinya pendapat membolehkan dalam kitab Tutimah. Wa istaratu khaltul malain, disyaratkan mencampur dua harta bihaisu la yatamayyazan, dengan sekiranya tidak bisa dibedakan kedua-duanya. Nah, itu maka mata uangnya harus sama, 100 sama 100. Wa yakunul khaltu qabla aqdi, adalah mencampur itu sebelum akad. Jadi rencana kongsi dulu, setelah rencana kongsi baru keluarkan kesepakatan modal masing-masing. Setelah itu baru disepakati modal kita uang pecahan 100.000 atau 50.000. Kemudian besok harinya bertemulah dua orang yang akan berkongsi dengan jenis pecahan mata uang yang sama, dimasukkan dalam satu tempat kemudian diadu. Itu cara manual. Nah, kalau mau cara lebih modern, dia harus buka rekening kongsi. Nah, setiap orang akan mentransfer ke rekening kongsi tersebut. Itu cara mencampur yang lebih mudah, modern. Wa yakunul khaltu qabla aqdi, mencampurnya sebelum akad. Artinya setelah dicampur baru buat akad. Fa in waqa'a ba'dahu fi majlisihi, fa in waqa'a ba'dahu fi majlisihi, maka jika terjadi ia akad setelahnya mencampur di dalam majlisnya, salah, maka jika terjadi ia mencampur, fa in waqa'a, maka jika terjadi ia mencampur, maknanya ke mencampur. Kapan terjadinya mencampur? Setelahnya akad, di dalam majlisnya akad. Jadi mereka akad kongsi dulu, setelah akad kongsi baru uang dicampurkan di majlis akad. Apa hukumnya? Fawajihani, dua wajah dalam kitab Tutimah, as-sahhuhuma al-man'u, yang kuat dari dua wajah itu terlarang, artinya enggak boleh dilanjutkan. Fayu'adul aqdu, artinya wajib diulang akadnya kembali, karena akad harus dilakukan setelah harta dicampur baurkan. Wala yakfil khaltu ma'a ikhtilafil jinsi, tidak cukup mencampur bersama beda jenis, seperti dirham sama dinar. Si A modal dinar, si B benar dirham, ayo kita campur. Itu enggak jadi, itu transaksi. Karena mencampurnya itu sampai tidak bisa lagi dibedakan mana milik si A, mana milik si B. Atau berbeda sifat, seperti siha wa mukassarah, uang pecahan dan uang utuh dan uang pecah. Seperti hintati hamra dan hintati bayda, gandum merah dan gandum putih. Nah, maka modalnya harus beras, berasnya juga sama. Nah, maka tidak salah syirkah pada demikian. Haza istiratul khalti idza akhraja malain. Ini artinya disyaratkan mencampur apabila mengeluarkan keduanya dua orang kongsi akan dua harta. Apabila mengeluarkan keduanya dua orang kongsi akan dua harta, wa aqada, dan akad kedua-duanya. Fa in malaka mustarakan, maka jika memiliki kedua-duanya, akan barang mustarak,
mimma tasihu fi syirkah, dari barang-barang yang sah padanya oleh syirkah. Dengan apa dimiliki? Dengan irsin, mewarisi, wasyira'in, membeli, wa ghairihima, selain keduanya, wa azna kullun lil akhar, dan mengizinkan masing-masing bagi yang lain untuk bertijarah, fihi, padanya barang, tammatis syirkatu, niscaya sempurnalah perkongsian, li'anna al-maqsuda bil khalti hasilun, karena tujuan dengan mencampur sudah terwujud. Nah, jadi syarat mencampur dua harta itu kalau perkongsian diawali dengan sama-sama ngeluarin modal. Tapi apabila dua orang tersebut memang berkongsi memiliki sesuatu, misal seseorang meninggal dunia lalu meninggalkan 1 ton beras. Nah, kemudian 1 ton beras itu pewarisnya adalah anaknya laki-laki, anak perempuannya, istrinya. Istri dapat berapa? 1/8. Nah, anak perempuan sama anak laki-laki asobah, dan zakari mislu hadil unsayin, berarti tinggal 7/8. 7/8 dibagi 3, 2/3 untuk anak laki, 1/3 untuk anak perempuan. Nah, kongsilah ibu, anak perempuan. Nah, modal mana? Modalnya beras peninggalan almarhum. Perlu dicampur lagi? Perlu dicampur lagi? Enggak perlu dicampur, hartanya udah tercampur dari tadi. Nah, si A sama si B datang ke kedai, dia beli 5 karung beras. Nah, dengan mengeluarkan uang sama banyak, lalu 5 karung beras itu dibawa pulang, rencana mau dibagi 2. Nah, mau dibagi 2, tapi mereka berubah pemikiran, tidak jadi dibagi. Akhirnya mereka berkongsi bermodalkan 5 karung beras yang memang sudah tercampur. Itu nggak perlu campur lagi. Nah, di karung ini milik berdua, karung ini milik dua, karung ini milik berdua. Jadi syarat mencampur itu kalau memang mengawali perkongsian dengan harta yang sama-sama dikeluarkan. Tapi kalau memang sudah milik berdua, itu tidak perlu lagi dicampurkan. Wal hila fi syirkati fil urud minal murtakaib basira. Hila, solusi, jalan keluar di dalam kongsi pada barang urud. Urud, barang-barang dari barang mutakawim seperti pakaian, perabotan, itu ayyabi'a kullu wahidin minhuma, bahwa menjual oleh masing-masing dari keduanya, bibaqdi irdihi, dengan sebahagian barangnya masing-masing akan sebahagian barang yang lain. Wa yazanu lahu fi tasarruf ba'da taqabbud, dan mengizinkan ia masing-masing baginya yang lain di dalam bertasarruf setelah serah terima. Wal ba'du kanisfi, sebahagian itu contohnya setengah, dan boleh juga sulus bisulusain, 1/3 dengan 2/3. Wala istaratu ilmuhuma baqiyatal aridain irdain, tidak disyaratkan mengetahui kedua-duanya dengan harga pasaran.
dua barang menurut pendapat sahih. Menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Raudhah. Sawan tajanasa bersamaan sama jenis kedua barang, awi ikhtalafa atau berbeda kedua-duanya. Titik. Allah. Pedagang A dia jual beli pecah belah. Pedagang B dia jual beli pekakas. A sama B mau berkongsi buka satu kedai toko, karena satu bermodal pekakas perabot, yang satu bermodal pecah belah, jadi komplit. Nah, sementara kalau berkongsi dari uang, mereka nggak punya uang, yang dia punya cuma barang. Kalau mereka tidak berkongsi, mereka salah saing demi menghemat biaya sewa toko. Biasanya 2 toko, sekarang cukup 1. Yang kedua biaya sewa karyawan. Nah, bagaimana caranya 2 orang ini berkongsi sementara barangnya kalau dicampur nggak mungkin. Modal harus mata uang, nggak boleh bermodalkan barang mutakawi. Kata musannif, caranya adalah si A dan si B menjual barangnya kepada kawannya, barang sama barang. Misal, separuh barang perabot saya pecah belah, saya jual ke antum dengan separuh barang pekakas antum. Saya jual beli. Jadi saya terima pekakas, saya serahkan perabot. Nah, kira-kira nilainya adalah 1/3 adalah nilai pecah belah, 2/3 adalah nilai perabot. Nah, setelah serah terima, baru masing-masing mengatakan, saya izinkan kamu menjual barang-barang saya. Kemudian si B mengatakan, saya izinkan kamu menjual perabot-perabot milik saya. Selepas itu baru dikembalikan satu toko kepada pemiliknya, digabungkan barang dalam toko yang mereka pilih. Ini hilang solusi yang diberikan oleh musannif untuk keluar daripada syarat tidak boleh kongsi bermodalkan perabotan, harus bermodalkan mata uang atau barang mithli. Paham? Dagang. Jadi salah satu faktor mendasar kenapa perdagangan kita mundur atau perkongsiannya mundur, karena tidak mengikuti aturan syariat secara lengkap. Nah, kalau antum buat hari ini, antum buat hari ini perkongsian yang 100% itu menjalankan aturan syariat, saya rasa itu cepat berkembangnya, karena akan disertai oleh pertolongan Allah. Jadi seluruh penduduk langit melihat kedai antum itu bercahaya. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan aturan syariat. Nah, kedai makan bagaimana aturan syariatnya? Bayar dulu baru makan. Sulit ditemukan hari ini kedai yang bayar dulu makan. Rata-rata makan dulu baru bayar. Gimana? Hah? Malah yang punya orang Israel. KFC Israel kan? KFC Israel. Kayak itu karena kafe-kafe remang-remang itu. Nah, takut orangnya pulang aja tanpa apa, dan bayar dulu. Nah, kalau kedai-kedai transparan itu susah. Kenapa susah? Pas sudah dibayar, pisang ada di meja.
Dia udah bayar tapi makan di sama kita, tambah kerupuk lagi. Itu diberi kafe itu mana dia yang terhidang aja yang bisa tambah yang lain. Dia remang-remang, ini orang udah bayar atau belum? Akhirnya bayar dulu, baru bisa pulang, baru bisa makan. Khair. Kalau nggak berdagang nggak usah terlalu dalami. Wa qawluhu kullu muhtajin ilaihi fil izni, setiap orang memerlukan kepadanya pada izin. Kata-kata musannaf, setiap orang memerlukan kepadanya pada izin. Wa nisbatul bai ilaihi bin nazar ilal mushtari, nisbah beli kepadanya itu karena memandang kepada pembeli dengan mentakwil sesungguhnya dia adalah orang yang menjual bagi harga. Jadi jual beli barang dan barang, mana pembeli mana penjual? Kejual beli barang dengan barang, mana pembeli mana penjual? Nggak ada, nggak tahu mana pembeli penjual. Maka kata musannaf, nisbah jual kepadanya hanya memandang kepada pembeli. Anggap saja dia sedang menjual bagi harga. Walastaratu fi sirka tasawi qadar malain, tidak disyaratkan dalam kongsi sama kadar dua harta. Tidak disyaratkan sama kadar dua modal. Artinya tasawihima fil kadri, sama keduanya dalam kadar sebagaimana dalam muharrar dan selainnya muharrar. Menurut pendapat yang kedua, yustaratu litasawi fil amal, disyaratkan akan ia sama dua modal karena sama dalam amal. Tiga akan kerja nanti sama, kita akan bekerja nanti secara bersamaan. Kalau modalnya tidak sama, berarti keuntungan akan lebih banyak diambil oleh pemodal yang banyak. Sementara kerjanya sama. Masa kerjanya sama dia dapat untung lebih banyak karena gara-gara modal banyak? Nah, supaya tidak termakan tenaga kawan, kata pendapat yang kedua, modalnya juga harus sama. Nah, modal harus sama, kita nanti kerja bersama sehingga bagi untung sama. Kalau kerja sama, modal berbeda, dibagi untung sama, jadi riba. Dibagi untung berbeda ikut modal, termakan tenaga kawan. Itu pertimbangannya. Wal asahu annahu la yastartu ilmu biqadrihima indal aqdi, menurut pendapat yang kuat tidak disyaratkan tahu dengan kadar keduanya dua harta ketika akad. Tidak perlu disyaratkan tahu dengan kadar. Artinya dengan kadar masing-masing dari dua harta. Apakah dia setengah atau selain setengah? Idza amkana ma'rifatuhu min ba'du, apabila memungkinkan mengenalnya dari setelahnya. Tapi kalau nggak mungkin dikenal setelahnya, harus dipastikan dulu jumlah sebelum dicampur. Tapi kalau bisa dikenal setelah dicampur, maka misalnya apa? Misalnya beras. Nah, si fulan modalnya 10 karung, si B modalnya 7 karung, dicampur karung-karungnya sama. Kemudian nanti saya 10 karung berapa kilo ya? Kamu 7 karung berapa kilo ya? Itu kan bisa diketahui dengan cara ditimbang. Nah, jadi kalau bisa diketahui setelah dicampur berapa modal masing-masing, maka tidak perlu diketahui sebelumnya. Tapi kalau modalnya uang, saya seikat, kamu seikat, kita adu-adu, lepas itu uang itu berapa? Tak, uang saya juga nggak tahu saya. Kita bagi dua saja, itu nggak boleh. Harus diketahui sebelumnya. Wa ma'zal khilaf annahu idza kana baina itsnain malul mustarak kullu minhuma jahilun bi qadri hissatimin fa azina kullu minhuma lil akhar fi tasarrufi nasibi minhu yasil iznu fil asahi wa kuna samar bainahuma mubahaman kal muthman.
sumber khilaf. Tempat pengambilan khilaf, annahu sesungguhnya apabila ada di antara dua orang itu harta mustarak, apabila ada di antara dua orang itu harta kongsian, masing-masing dari keduanya itu tidak tahu dengan kadar jatahnya, kadar persentasenya, kadar sahamnya dari harta tersebut, lalu masing-masing memberi izin dari keduanya kepada yang lain untuk bertasarruf fi nasibihim min, pada jatahnya masing-masing darinya harta, sahlah izin menurut pendapat as-sahih. Wa kana saman bainahuma, adalah harga itu antara keduanya itu mubaham, adalah harga di antara keduanya itu mubaham, sama dengan yang dihargai, saman musman. Wa yatasallatu kullu minhuma ala tasarruf bila dararin, dan berkuasa masing-masing dari kedua orang berkongsi atas tasarruf tanpa doror. Nah, setelah harta dicampur, modal dicampur, masing-masing memberikan izin kepada yang lain untuk mempergunakan harta. Selepas itu modal diberikan pada tangan A sebagian, diberikan tangan B sebagian. A, B, masing-masing dua orang berkongsi, dia berhak mengelola harta itu dengan satu konsep tidak merugikan. Nah, jangan jalan ke pasar raya nampak orang jual duku murah, dia borong 3 kilo, padahal dia jual perabot. Nah, pulang dia buat duku. Apa ini? Ada barang baru, duku. Kita kan jual perabot, jual kasur, kenapa kamu beli duku? Nah, ini cocok. Dia kan jual hasil murah saja, dapat barang murah saja. Itu namanya doror. Nggak akan pernah kepikiran oleh orang pergi ke tempat kasur mau beli duku. Nah, akhirnya dukunya mau busuk di situ. Baik, mana konsep tidak ada doror? Urainya ke depan, namanya fatafri'. Fala yabi'u nasihatan, maka dia tidak boleh menjual secara hutang. Wala bighairi naqdil balad, tidak boleh menjual dengan selain mata uang negeri. Tidak boleh terima dolar sama ringgit. Wala bighubnin fahis, tidak boleh dengan rugi yang mencolok. Wala yusafiru bihi, tidak boleh melakukan safar ia seseorang dengan membawa harta kongsi. Wala yubdi'uhu, yubdi'uhu itu dibaca dengan doma tahtaniyah, itu ya, sukun wahada ba yubdi'uhu, tidak boleh mengibdok ia serahkannya harta. Apa ibdok? Ya defa'uhu liman ya'malu fi mutabari'an, menyerahkan ia serahkannya harta bagi orang yang bekerja padanya harta secara cuma-cuma. Nah, tidak boleh diserahkan harta itu bagi orang yang bekerja padanya harta akan dia mutabari'. Yang kongsi bapaknya, kata bapak sama anaknya, tolonglah kamu pergi pasar, belikan barang kami berat kedai. Nah, suruh anaknya beli, tidak boleh. Bighairi izni, tanpa izin. Tapi kalau setiap orang izin dulu boleh. Assalamualaikum, saya suruh anak saya pergi hari ini beli barang ke pasar, ngantarkan kedai, bagaimana? Oh boleh. Assalamualaikum, kita didatangi oleh STM perdagangan, dia mau apa itu namanya? Magang. Dia mau magang di kedai kita, boleh nggak? Dia kan nggak digaji kan? Nah, dia mau magang di kedai kita, boleh nggak? Kalau ada izin boleh, kalau nggak ada izin nggak boleh. Nah, itu maknanya yubdi', menyerahkan kepada orang yang mengolah secara sederhana.
Nah, kalau kongsinya adalah transportasi, itu namanya supir tembak. Nah, supir tembak, dia nggak cari uang, dia cuma cari pengalaman saja. Nah, kita naik situ yang menderita. Ya, baru belajar. Huwa kaidun fil jami', itu kaid untuk semuanya. Tidak boleh menjual secara berhutang kecuali dengan izin. Tidak boleh menjual yang selain akad balad tanpa izin. Tidak boleh menjual yang kerugi mencolok tanpa izin. Tidak boleh melakukan safar tanpa izin. Kalau izin boleh semuanya. Nah, dua orang yang berkongsi, insyaAllah sarung ini kita akan jual murah. Nah, ajang promosi untuk Ramadan. Karena sarung ini dah tinggal zaman, dah 10 tahun ketinggal, tidak ada orang pakai lagi. Dilelang murah, itu boleh. Dua-duanya izin. Itu gubnin fahish namanya. Fa'in abdo'ahu, maka jika menitipkan ia seorang kepada orang sukarela, au safara bihi, atau melakukan safar ia seorang dengannya, domin, ini saya membayar ia kalau terjadi kerugian. Wa in ba'a bi gubnin fahish lam yasiha fi nasibi syarikihi, jika menjual ia seseorang dengan kerugian yang parah, niscaya tidak sah ia jual beli pada jatah teman kongsinya. Pada jatah teman kongsinya, kalau barang itu dijual 2, 1 nggak sah. Kalau barang itu 1, setengahnya nggak sah. Dan tentang jatah dia ada kaula tafriqis safar, 2 kaul tafriq safar. Pendapat yang kuat, sah pada jatahnya, tidak sah pada jatah yang lain. Kalau semisalnya gamis itu harganya 500.000, karena kawannya dijual 400.000, berarti sahlah jual beli pada separuh gamis, yang separuh lagi nggak sah. Maka dia harus mengembalikan uang 250.000 ke kotak. Nah, 250 ke kotak. Jadi dia nambah 50.000, karena jatah dia sah, jatah kawannya nggak sah. Fa'in farqnaha, maka jika kita pisahkan akannya, niscaya terpaksalah syirka pada mabi. Kalau kita pisahkan akannya, kita katakan sah pada jatah dia, tidak sah pada jatah kawannya, terpaksalah kongsi pada mabi tersebut. Wasara mustarikan bainal mustari wasyarik, jadi ia barang itu mustarak, bukan mustarik, mustarak. Jadi ya barang mustarakan itu milik bersama antara pembeli dan syarik. Syarik teman kongsi dia. Jadi gamis yang harga 500.000 itu dijual ke kawannya 400.000 karena kawan, maka jual beli yang sah hanya separuh gamis, yaitu 200.000. Separuhnya gamis lagi, itu gagal jual belinya, maka gamis itu milik berdua, pembeli sama teman kongsinya. Maka dia akan datang ke teman kongsinya itu, menyerahkan uang 250.000 supaya memiliki gamis seutuhnya. Itu penyebabnya. Nah, kalau mau mentraktir kawan kedai kongsian, kasih dia uang. Nah, ini harganya 1.500, karena kamu kawan saya potong 100, di stop dulu, bayarnya 500 juga, ini saya tambah 100 ke 500 baru bayar ke saya. Itu akad yang syar'inya. Nah, kalau main potong saja, bayarnya 400 biasa tambah 100.000, itu batal hukumnya. Demikian disebutkan kita roda, dan asalnya roda dikiaskan dengan gobni al-bai'un nasi'ah, dikiaskan dengan rugi akan jual beli secara berhutang dengan selain akad balad. Kalau jual beli terjadi secara berhutang, maka terpaksa jual beli terpaksalah kongsi pada barang yang dijual tersebut. Walikulli minas syarikaini fasquhu, masing-masing dari dua orang berkongsi boleh mempasahnya akad kongsi mata syaa, kapan dia mau, sama dengan wikalah.
Jadi akad syirkah itu akad jaiz, boleh dipasah kapan saja. Wa yanazilani fit tasarrufi, terpecat kedua-duanya dalam tasarruf jami'an, akadan sekalian semuanya, bi faskhihima, dengan mempasah keduanya, dengan mempasah oleh keduanya dua orang berkongsi, artinya mempasah oleh masing-masing dari keduanya. Nah, kebetulan Ihsan, Safir kongsi, kemudian yang di kedai hari ini Safir, kemudian Ihsan didoktrin oleh Abu. Mendingan kita kongsi berdua, mungkin lebih laris. Nah, kongsi sama Safir itu nggak laris kedainya. Nah, karena kedai Safir itu dekat laut. Nah, kedai saya dekat sungai. Akhirnya kata Ihsan di rumah, saya pasah kongsi. Sementara Safir di kedai nggak tahu. Dia tetap transaksi, maka transaksi yang terjadi hari ini ditarik balik. Nah, yang sudah check out, mohon maaf, pelanggan tolong dibatalkan. Nah, gitu. Nah, kenapa? Karena tidak sah jual beli, terpasah tasarufnya, batal tasarufnya kalau satu orang dari mereka telah mempasahnya. Fa in qala ahaduhuma lil akhari, jika berkata salah satu keduanya kepada yang lain, azaltuka, saya sudah pecat kamu, aula tatasarraf fi nasibi, jangan kamu kelola jatahku, jangan kamu kelola pada jatahku. Lam yanazil al-azil, niscaya tidak terpecatlah orang yang mecat. Fayatasarrafu fi nasibil ma'zul, maka dia masih boleh bertasarruf pada jatah orang yang dipecat. Nah, pada jatah orang yang dipecat. Si A datang ke kedai, alhamdulillah barang laris. Mana uangnya? Nah, segini cuma uangnya. Kenapa cuma segini? Ya, ini saya jual 250. Ini bukan 250, ini 260. Salah lagi kan kamu? Nah, ini berapa jual? Ini 360, 365. Ini kan salah, beda-beda dikit kan sah. Tapi salam dulu, ini kurang 10.000, ini kurang 5.000, ini kurang 7.000. Totalnya sehari itu bisa 200.000. Nah, mau kawannya, ini 200.000 itu sudah gaji setengah hari karyawan, setengah hari. Sudah gaji seminggu karyawan itu. Nah, atau sudah bisa untuk gaji tukang panggul 5 kali bawa barang. Kata si kawannya, kamu saya pecat. Nah, setelah dipecat, apakah gagal jual beli? Apakah gagal syirkah? Syirkah bubar? Syirkah bubar? Tidak bubar. Nah, syirkah tetap berlanjut. Akhirnya yang kena pecat ini, dia hanya menyediakan bungkus saja lagi di kedai. Bungkus-bungkus dia, mikat-mikat dia, angkat dia nggak boleh lagi. Jadi boleh saja melakukan pemecatan sepihak, syirkah tetap berlanjut, yang mecat tidak terpecat. Akhirnya dia lagi yang transaksi, yang lain tidak boleh transaksi. Wa tanfasihu bi mauti ahadihima, terpasah ia syirkah dengan mati salah satu keduanya. Wa bi jununihi, dengan gila salah satu keduanya. Nah, sebab tidak boleh transaksi, gila kawannya, bubarlah syirkah. Atau ikmaihi, sawan kedua-duanya, kena sawan sama dengan wikala. Wa ribuhu wal khusranu ala qadril malaini tasawaya fil amali au tafawata fihi, bermula laba dan kerugian itu berdasarkan kadar dua harta, tasawaya, sama kedua-duanya, dua yang berkongsi dalam bekerja, atau berbeda kedua-duanya dalam bekerja.
yang modalnya 300.000 dengan modal 600.000, maka keuntungan akan dibagi sepertiga untuk yang modal 300, 2/3 untuk modal 600. Ketika terjadi kerugian, ternyata di akhir tahun kerugian mencapai 90.000, maka yang rugi 30.000 adalah yang modal 300.000, yang rugi 60.000 adalah yang modal 600.000. Jadi rugi modal bergantung kepada jumlah harta. Baik kedua orang berkongsi itu pekerja keras kedua-duanya, atau satu rajin satu pemalas, pekerjaan tidak merubah persentase daripada keuntungan. Fa in syarata khilafahu, maka jika mensyaratkan keduanya, dua yang berkongsi akan sebaliknya, artinya tasawi, asal tasawi fi ribhi, dia pengen malik kama minta kembali oleh masing-masing kepada yang lain dengan upah pekerjaannya masing-masing pada hartanya masing-masing. Kembali lagi kepada upah pekerjaan, harta keuntungan akan dikembalikan sesuai dengan modal. Kemudian yang aktif bekerja akan mendapatkan upah lebih banyak, yang jarang bekerja akan mendapatkan upah sedikit. Mereka sebetulnya tidak berkongsi, tapi mereka adalah saling sewa menyewa dalam memasarkan barang. Wa tanfuzu tasarrufan minhuma lil izni, tembuslah tasarruf dari keduanya bagi izin. Walaupun syirkanya batal, tapi transaksi dengan pelanggan hukumnya sah karena masing-masing ada izin. Wa ribu bainahuma ala qadril malain, laba akan dibagi di antara keduanya sesuai dengan ukuran dua harta, ukuran dua modal. Rujukan ila asli, kembali ke hukum asal. Nah, tapi yang masuk rajin bekerja, dia mendapatkan persentase upah middle lebih banyak. Wa yadus syariki yadu amanah, tangan teman kongsi adalah tangan amanah, tangan jujur. Apa maksud tangan jujur? Fayuqbalu qawluhu fi raddi ila syarikihi, diterima perkataannya di dalam rad kepada teman kongsinya. Uang yang saya ambil kemarin, yang saya beli sesuatu, kemudian uang itu sudah saya kembalikan ke kamu kan, gitu. Uangnya sudah saya transfer lagi ke rekening usaha kita, jadi dia harus dibenarkan. Juga dibenarkan dalam pernyataan rugi, juga dibenarkan dalam pernyataan talaf. In idda'ahu bila sabab, jika dia menuduhkan akannya rugi, akannya talaf tanpa sebab, atau dengan sebab khafi seperti kecurian. Nah, kita rugi. Kenapa rugi? Ada pelanggan yang ramai-ramai datang tadi, dia ambil baju gak bayar. Nah, itu dibenarkan. Oh, kamu bohong. Mana ada orang pakai gamis nggak bayar balik gamis? Pasti uangnya kamu sembunyikan. Coba cek. Nah, di gereda. Hah? Geledah. Nah, digeledah kantong-kantong kawannya, tersinggung dia, rusak perkongsian. Nah, maka perkongsian itu diawali daripada dasar kepercayaan. Apapun ucapan dia, barang kecuri, barang kebakar, barang rugi, barang sedang turun, barang sedang naik, itu semuanya dibenarkan. Ini da'u bisababin zahir, jika dia menuduhkan akannya hilang dengan sebab yang nampak seperti kebakaran, wajahlin, jahlin.
wajuhilah. Nah, maka jika menuduhkan ia teman kongsi akannya kehilangan, kerugian dengan sebab yang nampak seperti kebakaran, wajuhilah, dan tidak diketahui akan ia sebab. Dibilang kebakaran tapi nggak ada yang gosong. Tuliba bibayinah bisabab. Ini saya dituntut akan ia teman kongsi dengan menghadirkan saksi dengan sebab tersebut. Nah, summa ba'da iqamatiha, kemudian setelah menegakkan saksi, yusaddaku fit talafibi, dibenarkan akan ia pada pernyataan hilang dengannya sebab. Dibilang barang kebakar, kita cek nggak ada yang hitam sama sekali, kita minta sama dia mana dua orang yang melihat barang itu kebakar. Nah, kalau dia bisa menghadirkan, maka dia dibenarkan. Kalau sebabnya itu tidak diketahui. Tapi kalau sudah jelas itu toko gosong semuanya, itu nggak perlu minta saksi. Mana saksi toko kebakar? Mana saksi kamu dua orang? Kata dia, itu semua sekampungan tahu itu toko kita kebakar. Nggak perlu saksi. Ini mungkin kejadiannya kalau masing-masing mengelola toko di daerah yang berbeda. Dia kongsi, si A dia kelola di Padang, si B dia kelola di Jakarta. Wasati fi naziri hadhil masail, dan akan datang di dalam perbandingan ini masalah-masalah selain rugi pada masalah mudah wasati fi naziri hadhil masail wal khusran fil mudah wal yamin. Ada waw? Ada. Nah. Mudah yang Ada waw? mudah ilmin. Mudah ilmin. Oh, ada. Fil mudah ilmin. Akan datang nanti dalam perbandingan ini masalah-masalah selain kerugian, di mana datangnya pada mudah ilmin. Itu nama bab atau nama judul nanti di belakang. Wa annahu, dan sesungguhnya in urifal hariku, jika diketahui kebakaran tersebut, wa umumuhu, dan umumnya kebakaran, suddiqa bila yaminin, dibenarkan tanpa sumpah. Jangankan saksi, sumpah saja nggak perlu kalau memang kebakarannya nampak. Wa in urifa duna umumihi, jika diketahui ya kebakaran tapi tidak umum, hanya satu dua yang tahu di tempat tersebut, suddiqa bi yaminihi, dibenarkan akan ia seorang yang sumpahnya. Fayati mislu dzalika huna, akan datang seperti pembahasan demikian di sini. Akan datang semisil demikian di sini. Dan begitu juga sumpah tentang kerugian. Walau qala man fi yadihi malu minas syarikaini huwa li, jikalau berkatalah seseorang yang ada di tangannya seorang itu harta, siapa seseorang itu dari dua yang berkongsi, apa kata dia? Wali, ini harta saya. Nah, ini bukan harta kongsi, ini harta saya. Berkata yang lain, huwa mustarak, itu harta kongsi. Au qala, atau berkata kedua-duanya sebaliknya. Apa kata dia? Qala man fi yadihil mal, berkatalah orang yang di tangannya ada harta. Huwa mustarak, ini harta perkongsian. Berkata yang lain, enggak, itu harta saya. Wali, suddiqa sibuliyah, dibenarkan orang yang memiliki kekuasaan
amalan biha, karena mengamalkan dengannya yad. Walau qala sahibul yadi, jikalau berkatalah sahibul yad, iktasamna, kami sudah bagi kata kongsi. Wasara ma fi yadi li, jadilah barang-barang di tanganku milikku. Wa angkara akhar, mengingkari oleh yang lain. Faqala, berkata ya yang lain, wa mustarak, itu harta kongsian. Ini saya dibenarkanlah orang yang mengingkari karena hukum asal belum dibagi. Walistara ahaduhuma syai'an, jikalau membeli oleh salah satu keduanya akan sesuatu, pulang-pulang dia dari sebuah daerah, dia bawa sesuatu, dia beli, dia katakan istaraitu syirka, aku beli akannya untuk barang kongsian. Ini saya beli barangnya untuk ditaruh di kedai ini. Auli nafsi, ini saya beli untuk diriku, ini bukan untuk barang kedai, ini untuk barang di rumah saya. Mendustakan akannya oleh yang lain. Bian akasama qalahu, membalik ya yang lain akan apa yang dia katakan. Kawannya bilang saya beli itu kongsi, dia bilang enggak, itu bukan barang kongsi, itu untuk rumah kamu. Nah, barang ini enggak laris di sini. Nah, justru enggak laris, itulah maka saya bilang punya kedai. Nah, apalagi kalau sampai mereka punya kedai pribadi. Ada kedai kongsi, ada kedai pribadi. Dan belilah barang-barang gak laku dimasukkan ke kedai kongsi. Ini barang kongsi, ini barang-barang laris, bilang ini barang saya. Nah, suddiqal mushtari, dibenarkanlah si pembeli. Siapa yang beli barang untuk kedai kan untuk dirinya, dia lebih tahu. Dia nau aqlamu bi qasdi, karena dia lebih tahu dengan tujuannya. Wa ta'til yaminu fi hazil masaili, aidan akan datang sumpah pada ini masalah juga. Kalau dipakai hakim menjadi sebuah pertengkaran, maka dia harus membenarkan dengan sumpahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ini marji'u al-ma'. Nah, Kongsinya harus saling bertemu gitu aja. iya, harus bertemu. Kalau kayak sekarang ada namanya kayak saham investasi, itu apakah saham? Misalnya punya perusahaan, jadi kita nanam modal atau beli saham misalnya. Kita nanam modal, Kita bagi hasil, gimana? lalu kita bagi hasil. Usahanya apa? Modal yang kita kasih ke orang itu dia kelola untuk apa? Bisa perusahaan juga. Ya, perusahaannya apa, diberikan ke apa. Misalnya mobil ya, mobil. Jadi perusahaan itu punya perusahaan mobil. Saya kita nggak kenal sama orang aja. Kita nggak kenal. Beli saham gitu. Beli saham, yang punya saham Iya, perusahaan usahanya apa? mobil ya. Usaha mobil. Jadi kita dikasih keuntungan Dari modal yang kita berikan ya. dari modal yang kita berikan. Persentasenya lewat modal, Iya. bukan lewat keuntungan. Jadi modal. Misalnya akhir tahun setelah berhasil jual mobil, ternyata keuntungannya 50 miliar. Setelah itu kita nanam saham 500.000. Jadi dari 50 miliar 500.000 berapa persentase? Dapatlah 500.000 misalnya. Begitu? Atau kita dikasih keuntungan berdasar modal yang kita berikan? Biasanya modal yang berikan. Itu namanya bank model baru. Biasanya modal yang berikan. Nah, itu bukan kongsi namanya, itu bank juga. Open yang benar. Ya, sama saja dia ngutang uang kita, dikasih bunga sesuai dengan uang yang kita berikan. Itu kan sedekah, itu riba. Beda fisik perusahaan ada tak? Fisik usaha memang, tapi persentase harus berdasarkan keuntungan. Keuntungan dibagi berdasarkan modal. Sekarang kita diberikan keuntungan pasti, usaha mau lancar nggak lancar, usaha apa, jual apa, kita tahu menahu. Kalau saham sekian, modal sekian, maaf, saham sekian, untung sekian, itu disebut dengan riba. Nah, yang namanya syirka itu keuntungan tidak pernah ditebak seangkat. Bisa saja
rugi. Itu yang namanya sirka. Tapi kalau sudah ditentukan keuntungan sejak dari awal, nggak naik, nggak nambah, nggak kurang, nggak hilang, itu namanya riba, bunga, berkedok saham. Nah, kalau ada tarik cepat. So,